itu kan kemampuan apa tuh namanya seperti misalkan Bu Atun guru SMP nih mata kuliah pelajarannya khusus biologi gitu. Nah, itu disebutnya hard skill, khusus biologi atau khusus IPA gitu ya, IPS gitu, itu hard skill. Sedangkan soft skill itu kemampuan seseorang untuk mengelola kelas, gimana supaya kelas itu efektif, gimana orang-orang pada ngedengerin kita ketika kita berbicara. Jadi supaya apa? Gimana sih supaya materi yang kita sampaikan masuk kepada siswa. Jadi itu disebutnya soft skill. Jadi materinya lebih ini ya, lebih lebih apa tuh namanya bagi kita mah tantangan gitu ya, lebih menjadi tantangan gitu. Karena materinya seperti pengelolaan kelas, intinya kayak gitu ya, hampir sama kayak micro teaching lah, mengelola kelas gitu materinya di sini. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan RPS dan integrasi AIK ya teman-teman. Jadi kalau RPS integrasi AIK-nya, pertama kita harus empati dan kasih sayang, yaitu surat Ali Imran ayat 159, bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berlaku lembut dan kasih sayang terhadap umatnya. Jadi memang kalau kita ngajar galak gitu ya, ngajar galak sama orang tua, ngajar galak sama siswa kita, itu nanti kita banyak diserang orang. Pertama diserang sama wali murid, tiba-tiba langsung dapet chat, ting gitu kan, Bu anak saya kenapa nih? Pulang-pulang nangis. Gitu. Ditambah lagi sama kepala sekolah gitu kan. Ya, Bu guru ini kenapa tadi di sekolah gitu ya? Si ini kayak gini kayak gitu gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kadang-kadang kita cuman ngomong nada sekeras dikit aja udah banyak yang komplain kan ya di sekolah gitu. Terutama siswa kita jadi nggak konsen segala macam. Nah, di sini kan Allah menyuruh bahwa kita untuk berlaku lemah lembut dan kasih sayang terhadap umatnya. Yang kedua adalah kesabaran ya. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 153 menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan. Tantangan dalam pengelolaan kelas ya. Tantangan bagaimana kita memiliki siswa yang apa tuh sangat aktif gitu kan. Biasanya kan tiap tahun kita dapat siswa beda-beda ya. Jadi tahun ini enak banget kalau dapat muridnya apa tuh anteng-anteng, kalem-kalem. Tahun depan dapat siswanya tuh yang lu udah kayak anak ABK semua gitu kan. Udah pada Betul, Bu. sekarang bingung sih antara ngebedain antara anak ABK sama anak normal gitu kan. Anak apa Sama. ya tipikal gitu loh. Masalahnya kan anak-anak tipikal juga banyak banyak anak-anak yang mulai nggak konsen kan ya, nggak fokus gitu. Padahal dia normal, tapi katanya kok kayak anak berkebutuhan khusus ya lari-larian, nggak mau diem, diajak ngomong nggak mau nyaut gitu, diajak diskusi apa namanya geleng-geleng kanan kiri. Jadi bingung kita kadang ngebedain anak sekarang ngebedain antara tipikal sama anak normal gitu kan, apa anak ABK gitu. Ini tapi kan teman-teman kemarin habis belajar sama Bu Ulfa ya tentang anak berkebutuhan khusus mungkin lebih paham gitu ya teman-teman bagaimana mengatasi anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau sekarang saya tuh benar-benar saya sekarang kadang-kadang bingung ya antara apa susah ngebedain antara anak yang normal sama tipikal sama ABK gitu. Yang jelas-jelas kan ABK itu yang benar-benar apa benar-benar dia selalu menjauh dari keramaian gitu kan. Kedua dia nggak mau dia lari-larian. Ketiga dia ngomong nggak mau. Nah tapi sekarang antara tipikal sama ABK tuh hampir sama gitu. Terlihat kayak yang normal tapi Masya Allah kelakuannya malah seperti ini ya gitu kan. Gitu. Nah, itu memang dibutuhkan penekanan tentunya kesabaran dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, komunikasi efektif, yaitu surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan betapa pentingnya komunikasi yang baik dan kelembutan dalam berinteraksi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita kalau bisa berbicara dengan siswa, karena kita nanya dulu kan ya, misalkan ada yang berkelahi gitu kan, tadi kenapa gitu, terus tiba-tiba ada yang nangis, ada apa gitu kan, pasti kita tanya dulu kan komunikasinya. Jadi biar permasalahan itu tidak menyalahkan kedua-duanya. Yang kedua adalah akhlak mulia itu surat Al-Qalam ayat 4 menjelaskan Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung. Ini termasuk sebagai teladan ya, sebagai uswah kita adalah Nabi besar Muhammad SAW itu menjadi contoh teladan bagi kita semua. Dia juga sebagai seorang guru, beliau juga sebagai seorang ayah, beliau juga sebagai seorang pemimpin gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar apa tuh namanya memiliki akhlak yang sempurna.
Slide selanjutnya tentang masih lama. Nah, selanjutnya adalah tentang yang kelima, kerjasama dan musyawarah ya. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 159 menunjukkan pentingnya musyawarah dan kerjasama adalah mencapai tujuan. Yaitu musyawarah ya, dan biasanya kan kita suka mengadakan supervisi ya. Supervisi atau penilaian ya dengan teman sejawat, itu dengan kepala sekolah. Mungkin ini penting ya kerjasama gitu kan. Apalagi kalau lagi ada acara kegiatan keluar, setelah adanya puncak tema gitu ya, puncak tema itu kan penting ya namanya musyawarah. Kerjasama adalah mencapai tujuan dengan sesama apa tuh teman sejawat ya, dengan sesama teman sejawat, dengan guru ya, dengan kepala sekolah ya, atau enggak kita pergi keluar butuh kerjasama dengan masjid itu kalau lagi acara hari Jumat gitu. Nah, ini pentingnya musyawarah teman-teman semua. Dan itu juga mengajarkan kepada siswa kita agar mau juga ya untuk bermusyawarah. Jadi kalau ada hal apa-apa gitu, mereka tidak langsung bertindak sendiri ya, tidak langsung mukul, tidak langsung ngebully, tapi mereka bisa berdiskusi dengan baik sesama teman juga dengan guru. Ini duduk. Ya. Lalu yang ketujuh, kita dapat menekankan pentingnya untuk menghindari prasangka buruk dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 12, ini yang kadang-kadang sering menjadi batu sandungannya di antara teman sejawat kita gitu kan, atau dengan wali murid gitu. Kadang-kadang apa tuh wali murid eh, apa berniat untuk memberikan masukan, tapi isi chatnya itu seolah-olah kayak memberikan nasihat gitu. Padahal mungkin dia niat memberi masukan, tapi karena bahasanya chatnya itu apa terlalu gimana ya gitu kan, bahasa yang terlalu tajam sehingga seolah kita tuh dinasihatin oleh wali murid, atau juga kita ketika ketika misalkan kita udah mau sekolah menggantikan teman sejawat gitu ya, nggak masuk masuk atau segala macam. Nah, kita berupaya untuk berprasangka baik kepada teman sejawat. Ya, itu yang ini merasanya itu tuh jadi hilang tuh. Bentar teman, oh jadi hilang ininya. Ini kemana ya? Bentar-bentar tuh. Wah, ada nih. Oh, kaget nenek. Kira jadi hilang. Udah duduk diam yang baik tuh. Makan. Mina lagi tuh dulu. Ini ngajar dulu. Iya. Ikut kuliah tuh, Bu. Ya, Kuliah. Kuliah. ya ikut kuliah nih baru bangun gitu kan. Kita lagi repot malah baru bangun. Yang ketiga adalah mengendalikan emosi ya. Surat Al-Araf ayat 199 menjelaskan tentang mengampuni dan memaafkan atau menunjukkan kontrol emosi yang baik. Nah, ini yang dibutuhkan oleh soft skill yang tadi saya bilang ya, mengelola kelas gitu kan. Gitu kan. Jadi ada apa tuh? Sistemnya ada reward dan punishment gitu kan. Jadi apabila anak yang berbuat baik kita kasih dukungan, dan apabila yang salah maka kita memberikan hukuman gitu. Nah, kadang-kadang ketika hukuman ini nih yang menjadi suatu dilema gitu ya buat guru-guru. Jadi di situ anak itu bisa membuat suatu pengampunan atau memaafkan, atau kita memberikan punishment gitu ya, hukuman gitu. Contohnya adalah hukuman misalkan membaca istighfar 10 kali gitu kan. Atau enggak di pojokan dia mau mengucapkan subhanallah, disuruh berzikir gitu ya. Kamu nih gitu hari ini nggak mau diam, ganggu temennya terus gitu kan. Coba kamu berdiri di pojokan gitu ya sambil baca subhanallah, subhanallah, subhanallah itu 10 kali sampai benar-benar tenang dulu gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengelola emosi siswa kita sendiri. Dan juga kita bisa mengelola emosi diri kita juga ya terhadap yang tadi ya teman-teman. Ketika kita berangkat ngajar, eh, ketika kita berangkat ngajar banyak masalah gitu, sampai di sekolah juga memiliki keadaan yang kurang baik ya, misalkan tiba-tiba anak-anak itu apa namanya, tiba-tiba anak-anak itu pada cengeng, pada rewel gitu kan.
Nah, ditambah lagi seperti yang seperti ditambah lagi misalkan teman sejawat yang nggak masuk, nah itu eh, benar-benar gitu ya kita bisa mengontrol emosi itu ya, emosi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah tentang menghargai perbedaan. Surat Al-Hujurat ayat 13 itu menjelaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal. Nah, ini memang di surat Al-Hujurat ini ayat 13 itu menghargai perbedaannya. Perbedaan itu macam-macam ya. Bukan hanya perbedaan budaya gitu. Termasuk ada budaya itu kan termasuk pada karakter gitu kan, sosial gitu kan. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari gitu ya antara siswa kita dan juga teman sejawat kita. Kadang-kadang kan kita ya sebagai misalkan guru, sebagai seorang guru gitu ya, misalkan berasal dari Jawa, tiba-tiba memiliki siswa dari Kalimantan, dari Sulawesi, nah, itu juga akan menghargai ada beberapa perbedaan. Dan juga gitu ya, saya juga saat ini ya mempunyai siswa pindahan dari Bali gitu. Nah, karena saya memiliki siswa pindahan dari Bali kan, eh, agamanya kan agama kebanyakan Hindu ya Bu ya. Tapi kebetulan anak itu sekolahnya di sekolah umum gitu. Dulunya itu di sekolah umum, pindahlah ke Tangerang gitu. Nah, jadi ketika dia nyebut kata babi, buat dia tuh udah hal yang biasa gitu loh. Dia suka cerita ke teman-temannya, ih kalau di Bali mah banyak babi gitu kan. Jadi kayak kayak orang nggak merasa salah gitu. Kita kan nyebut binatang itu kan kayak yang ih kayak gimana gitu ya, tabu Asing. ya buat kita ya kalau nyebut kata-kata itu gitu ya. Apalagi binatang itu disebut-sebut itu kan. Kayaknya binatang haram disebut-sebut gimana gitu. Nah buat dia mah biasa gitu. Karena memang itu suatu peliharaan hampir peliharaan tiap rumah ya di Bali gitu. Jadi ketika dia cerita sama temannya seolah kayak nggak ada masalah. Malah teman-teman yang ribut gitu ya, yang ramai. Oh, oh, ih kamu mau ngomongnya jorok, katanya ngomongnya jorok, ngomong kayak gitu kan. Apaan sih? Orang bilang babi kok dibilang jorok, kata dia bilang gitu katanya. Kata aku mah biar apa banyak yang melihara, dia bilang gitu dia cerita. Nah udah gitu kalau di kelas gue ya, di kelas dia sering nyebut Nabi Musa melulu gitu. Oh, jadi dia nggak kenal Nabi Muhammad gitu ya, kenalnya Nabi Musa karena memang di sana dia sekolah umum itu gurunya orang Hindu gitu loh. Gurunya orang Hindu jadi sering cerita itu gitu kan. Dan itu dia juga pernah tuh ceritanya apa tuh, ya kan dia kan saat ini kan masuk ke sekolah Islam Bu ya gitu kan ceritanya. Nah itu juga memaklumi sih namanya anak-anak gitu. Nah dia tuh kan ceritanya main Lego gitu. Sambil main Lego dia ngomongin aku apa aku mah pengen bikin nih Yesus aja katanya gitu. Oh, kata, Bocah. oh kata enggak dia bilangnya Yesus dia nggak tahu kayaknya dia otaknya itu belum nyampe deh Bu antara Nabi Isa dengan Yesus gitu dia pikir tuh hal yang berbeda gitu loh menurut anak tersebut gitu. Jadi ya itu tadi dia menghargai perbedaan gitu. Paling kita menjelaskan doang sih apa tuh namanya ya udah kita bilang gitu kan kale kale di sini kan kita sekolah Islam gitu ya jadi kita ya bahasa tentang kisah Nabi Muhammad aja saya bilang gitu kan jadi kita tuh Hmm. memperbanyak cerita-cerita Nabi gitu akhirnya gitu tiap hari ceritain Nabi Nabi Hmm. Muhammad gitu ya misalkan bisa membelah bulan Nabi Muhammad tuh orang yang jujur yang baik jadi kita kasih masukan itu terus gitu loh selama beberapa bulan ini gitu nah alhamdulillah tuh dia udah mulai ngerti gitu ya terus udah ngerti baca syahadat gitu kan karena memang apa tuh namanya kebetulan sekolahnya sekolah campuran dan ibunya juga kadang pakai kerudung kadang enggak gitu karena memang adat-adat apa perbedaan perbedaan apa namanya suku gitu ya bangsa gitu nah ibunya ini kebetulan orang Tangerang sedangkan ayahnya itu memang orang Bali gitu ya dan ayahnya ini sering berpindah-pindah tempat gitu jadi kerjanya itu di daerah-daerah sehingga kadang-kadang membawa pengaruh anaknya ini kurang dekat sama agama gitu. Nah makanya sama ayahnya ini disekolahkan sekolah agama biar anaknya itu mengenal agamanya dengan baik ya karena sebelumnya memang di Bali itu gak ada tuh sekolah khusus Islam gitu ya. Mungkin kalau Bu Atun bikin apa Aisyah Bu di Bali gitu laku kali ya. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Ayo Bu, kita bikin TK Aisyah di Bali gitu. Iya, mungkin peminatnya banyak ya, karena kan misalnya agama kurang gitu ya di sana sekolah-sekolah agama. Kebanyakan sekolah umum sama sekolah Kristen dan sekolah khusus Hindu gitu.
Nah, jadi ini memang sih PR buat kita, buat sekolah saya gitu. Ketika mendapatkan siswa yang apa dari sekolah umum. Malah juga saya dulu pernah tuh ngajar siswa yang mualaf juga gitu. Nah, dia karena namanya masih anak-anak ya, jadi dia sering gitu ya ngomongin tentang keluarganya gitu, tentang ajaran keluarganya gitu. Jadi dia kayaknya sih apa tuh masih dalam, makanya sama orang tuanya itu dibawa ke sekolah Islam karena memang agar anak ini mengenal Islam dengan baik gitu. Sebagai salah satu perbedaan, menghargai perbedaannya di surat Al-Hujurat ayat 13. Hmm. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kemampuan soft skill pendidikan ini terkait pada kemampuan berinteraksi dengan baik ya dengan siswa, orang tua dan rekan kerja serta memiliki empati, memahami kebutuhan dan perasaan siswa, adanya kesabaran ya, menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran dengan sabar. Lalu adanya kerjasama ya, bekerjasama dengan rekan kerja dan orang tua untuk mendukung pendidikan siswa. Lalu yang kelima adanya akhlak mulia, menanamkan dan menjadi teladan akhlak yang baik dalam pendidikan. Jadi itulah apa itu tentang rincian secara singkat tentang soft skill dalam pendidikan Islam. Nah, RPS kita kali ini adalah RPS-nya. Nah, jadi timeline seperti itu nanti di pertemuan pertama ini kita udah Bu ya. Pertemuan pertama ini kita pengenalan RPS. Nanti yang kedua tentang pengertian pendidikan soft skill itu apa aja dan ruang lingkupnya. Nah, di pertemuan 2 dan 3 kita dapat mengetahui kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Nah, selanjutnya konsep dasar kecerdasan emosi dan spiritual. Pertemuan kelima, manajemen stres yang meliputi gejala stres, penyebab dan cara mengatasinya. Ya, tadi Bu Yaji kan gimana kita mengelola kelas ya. Ketika kita mengelola kelas, di rumah udah ada masalah, ditambah lagi banyak masalah pada siswa, ditambah lagi dengan teman sejawat, ditambah lagi dengan atasan kita gitu. Apalagi kalau udah kita mau akreditasi ya. Waduh, Ya, kalau udah puyeng, mau Bu. akreditasi, ini udah, oh, se-Indonesia hampir stres ternyata kalau pas mau akreditasi. Banyak dikejar-kejar tugas. Pertama kalau Kejar-kejar. kalau dari awal kita udah memanajemen memanajemen administrasi gitu ya. Dari awal guru-guru suruh buat RPS, RPP gitu ya. Guru-guru udah mulai bikin RPP, itu nggak akan dikejar-kejar, apa nggak kayak orang dikejar-kejar, malah kita tuh udah siap gitu. Terus kalau Ya, semisal video-video itu kita masukin ke Google Drive gitu, itu malah senang sih si pihak asesor. iya. Foto kegiatan mana nih, kita kasih link Google Drive-nya, silakan dilihat gitu kan. Itu kalau rajin, kalau Oke. guru itu kan mengurangi memori juga gitu kan, hal-hal tersebut. Lalu yang pertemuan ke-6, mengetahui prinsip belajar dan teknis mengembangkan kompetensi pribadi. Ini hampir sama kayak kompetensi guru ya. Nah, selanjutnya adalah konten tentang manajemen diri dan manajemen waktu. Bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk agar pengelolaan kelas itu secara efektif terpenuhi. Selanjutnya konsep besar komunikasi dan keterampilan komunikatif, pertemuan ke-9. Pertemuan 10 dan 11 itu langsung dua materi Bu ya, yaitu keterampilan menyelesaikan masalah atau critical thinking skill dan problem solving. Nah, materi ke-10 ini kemampuan bekerja sama dengan tim. Yang ke-11 adalah model-model kepemimpinan dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang saya belum edit nih, ke-14 teknik presentasi dan personal branding. Jadi kita mulai bikin dia personal branding teman-teman semua untuk UTS gitu ya. Jadi UTS itu berupa personal branding ya, teman-teman memperkenalkan sekolahnya masing-masing. Fotonya juga gitu kan, sampulnya juga gitu. Brandingnya apa nih warna sekolah tersebut gitu kan. Sekarang misalkan sekolah Bunaya 2 nih brandingnya itu ada di warna biru tua dan pink gitu. Putih satu, brandingnya hijau muda itu ya, dan merah. Jadi masing-masing punya punya apa tuh namanya visual branding sendiri gitu. Niatnya nanti agar teman-teman agar bisa ngebedain antara Bundesa dan Bundaya 2. Jika teman-teman bikin cabang nih SA1, SA2 itu bisa terlihat perbedaan brandingnya gitu ya. Mengidentifikasi, menjadikan suatu sekolah kita menjadi identifikasi yang apa tuh yang solid gitu. Nah, selanjutnya nanti acara pertemuan ke-15
Aswa dapat mengetahui teknik pengertian bimbingan atau coaching dan pelayanan prima. Jadi ini buat nanti UASnya itu berupa apa itu namanya video ya teman-teman. Silakan buat video, nanti videonya itu dikasih kata-kata sedikit gitu. Sekarang hari hari ini Mumun bisa apa gitu kan. Video pembelajaran anak apa gimana? Video apa tuh, Bu? Ya misalkan sekarang lagi tema apa nih gitu Bu Parmiatun. Nah di videoin gitu. Jadi kayak kita Sesuai nanti ini perkembangan teman-teman belajar kalau perkembangannya ya lagi Bu ya. in PPG gimana? Disesuaikan dengan perkembangannya. Misalnya hari ini dia bisa apa, besok biasa apa gitu. Iya boleh begitu. Gitu kan. Berarti Tapi pakai yang paling ini utama dong Bu, pakai penilaian ya. Berarti pakai asesmen gitu Bu. Oh, itu. enggak khusus ini aja. Bisa. Misalkan eh, tema gitu ya kayak video chat tuh tema hari ini temanya apa gitu ya. Belajarnya Hmm. apa aja. Itu saya pengennya sekali belajar itu ada 6 aspek perkembangannya gitu. Jadi jangan mewarnai doang. Jadi ada 6 aspek Oh. perkembangan. Nanti saya kasih ini deh. Tapi itu buat UAS gitu maksudnya. Masih Ya, ya, lama. ya, ya. Ya, oke. Persiapan. Nanti Persiapan. sini ada materinya. Hmm. Materinya tentang buah jeruk ya. Clue-nya itu buah jeruk gitu. Clue-nya itu tentang buah jeruk. Nanti buah jeruknya diapain. Jadi satu buah itu yang namanya jeruk itu nanti diapain aja teman-teman. Jadi masuk kepada pembelajaran mendalam gitu. Jadi satu Hmm. buah jeruk itu dapat beberapa pelajaran nanti teman-teman bisa bisa ambil. Iya, iya. Kayak ini kayak sains, masuk ke sains bisa kan Bu? Kalau Ya, buat misalnya masuk ke sains atau ke mengapung fisik sama motor, tenggelam gitu ya. iya masuk ke seni juga nanti jeruknya diapain diapain nanti saya kasih ininya kata penyebutnya di grup. Nah, ini video Mencakup yang saya tayangkan ya teman-teman tentang pendidikan sosial emosional atau soft skill. Saat ini saya ada di kampus nomor 13 terbaik di dunia dan perhatikan luar biasa kecerdasan intelektualnya, sangat maju, kecerdasan emosionalnya, leadershipnya, luar biasa. Dan ada satu yang tidak saya temukan, yaitu kecerdasan spiritual. Kita tahu bahwa kecerdasan intelektual adalah kemampuan berpikir, logik, untuk etik. Kecerdasan Dimakan emosi, ya. kemampuan merasa, kemampuan untuk menempatkan diri, itu disebut etik. Tuh, Tapi kecerdasan mau spiritual dimakan. yang mengajarkan siapa diri, di mana diri, mau kemana diri, sama sekali tidak diajarkan. Ada. Makanya heran dunia pun mengalami apa yang disebut spiritual pathologis atau spiritual emptiness, yaitu kekosongan hati nurani, ketiadaan. Namun tentu kecerdasan spiritualitas belum cukup tanpa dihubungkan kepada Tuhan, pada Allah, kita segala. Itu kunci pemahaman tentang diri orang hamba. Who am I? Where am I? Where do I want to go? Nah, jadi itulah teman-teman materi kita hari ini tentang soft skill ya, RPS dan integrasi AIK-nya gitu.
Kayaknya juga saya nggak sanggup nih, apa namanya, ngajar siang-siang, udah mangap melulu ternyata ngajar Eh, siang-siang. sama Bu, kita juga Mm-mm. nih Kayaknya mendingan malam aja ya, bangun yang dari tadi jam saya ngomong. 3 udah teklak-teku aja nih saya juga. Betul, Senin Bu. malam nggak ada kan ya? Senin malam bisa ya? Senin malam Nggak ya? ada ya. Nggak apa-apa Ya, Bu, hari Senin Minggu malam aja. Oh, Senin jam malam apa 8 ya. Minggu Jadi malam? habis Senin. Senin. Oh Senin, Senin Bu. habis Senin. Senin. Oh Jam Senin. kita ini, Iya iya. hari biasa. Kalau hari Minggu kan takutnya habis pergi-pergi gitu Oh kan. iya Bu, iya siap. Malam gitu kan. Nggak enak juga kita pengen nyantai kan di hari Minggu tuh bener-bener full Iya, nyantai lah kalau hari Minggu. iya Bu. Jadi Senin aja di hari kerja gitu ya. Iya, Bu. Betul. Jalan kan jadi jam 8 sampai jam 9 gitu. Karena Iya dua nggak S. apa-apa. Kosong tuh, Bu. Iya. Ya, makanya apa namanya? Tadi kebetulan saya habis berenang. Oh, Oh, Jadi berenang baru selesai pulang, ternyata keren kuat ngajar siang. Ternyata udah mangap-mangap aja. capek Bu. Ngajar juga kayak orang lemes, ngajar kok jadi orang nggak jadi kayak lemes gini nggak apa jadi apa otak nggak mau ngomong jadi mandek gitu. Mau ngejelasin kan gak enak ya kalau nggak semangat jadinya Iya. jadi ngomongnya jadi putus-putus mau ngomong tadi mau ngomong ini kok jadi lupa lagi pengaruh ke otak kan udah umur juga kita kita ya. iya, Bu. Iya Lagi Bu. Akhirnya materi kali ini ya yang dihadiri oleh 200 orang. Nggak apa-apa Bu, ini saking rajinnya kita berdua nih. Ya. Mungkin dikiranya itu kali ya, dikiranya setengah 4 kali selesainya. Padahal mah cuman 2 SKS kan gitu kan. Iya, Iya, Bu. Cuman 2 SKS gitu. Iya. Baik teman-teman kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali, wabarakatuh. Bu. Oh ya Bu Rohimah kan ini ya bimbing apa dosen pembimbingnya saya ya. Iya, Bu, saya titipin sama Bu Dia udah lama Bu, belum ke rumah Ibu Bu Dia. Siapa belum? Oh, yang dosen pembimbing akademik kan Oh, diganti ke Ibu. belum ke Sudah saya saya. titipkan. Hah? Mungkin masih Tenang. repot Bu Dia. Belum. Kalau ada filenya mah kirim filenya tinggal saya taruhin ini tanda tangan Enggak, digital. iya, saya kan nggak punya file dari kampus itu Bu, ini kertasnya. Iya, heeh. Tapi Ini kemarin jadi saya udah bilang Bu Dia katanya mau diantar. Mas saya itu kalau ada yang mau dibicarakan, bicarakan di grup aja ya. Habis kalau nggak ada yang ngejum-ngejum Hmm. gini, waktunya itu ya. Iya Bu. Waktunya bentuk sama kuliah, bentuk sama ini, kegiatan. Iya, Ada satu masalah tinggal diomongin di grup aja ya Bu ya. iya, iya Bu, ya, iya Bu. Masih tentang perkuliahan atau ada hambatan atau ada kendala, Iya Bu, silakan diskusikan di grup gitu. iya Bu. Ya, baik teman-teman, saya izin live-nya dan mata udah 5 watt ternyata. Iya Bu, istirahat Bu. Sama-sama kita istirahat semua yuk. Baik Iya. teman-teman, izin live ya. Ya, Ya Bu, assalamualaikum. silakan monggo. Hmm. Nah,